Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasoi hati saya hari ko. Senang apa tuh? Bisa menyapa kanti-kanti, uak-uak, gede-gede, buyut-buyut. Pokoknya segala lah yang ada di rumah. Senang sekali rasoi hati saya ko. Dan makasih belamunian untuk kanti-kanti kita di rumah ko, lah tetonggo di depan TV. Ya nyala. Untuk menyaksikan kabar Jambi ko edisi 6 Juli 2025. Nah sebelum kita ko lanjut, ngapa tuh? Apa kabar Supik ko hari ko? Saya agak pening dikit. Apa peningnya? Pertama tuh pening karena kan kini kok tanggal muda. Cuma duit kok lah lewat lah di dompet saya kok. Oh lah lewat. Iya lah lewat, numpang lewat di dompet saya kok. Lewat. Iya. Data yang kedua, saya pening karena perubahan cuaca gini kok. Yo cuaca kok kadang panas ya dah. Kadang hujan. Baru hujan dikit lah panas. Lah panas pula. Nah, untuk itu kita juga ngimbau untuk kanti-kanti itu supaya jaga kesehatan. Karena dengan cuaca panas kok sering terjadi penyebaran penyakit. Sering demam panas lah, pilek lah, pokoknya segala lah gara-gara panas kok dia dah. Nah topik kita ada berita apa besar Riko? Tim redaksi kita telah menyiapkan 3 informasi penting. Nah, apa tuh? Di antaranya salah satunya potensi hujan masih terjadi di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Nah, informasi selanjutnya kanti cuaca panas menyengat hingga 34 derajat Celcius berpotensi memicu karhutlah. Informasi selanjutnya kanti 93 koperasi merah putih telah memiliki legalitas badan hukum. Bersama saya Taufikur Rahman. Dan saya Ramal Uzma, Ikola Bakaba Jambi. Selengkapnya. Nah, topik macam kata topik tadi kadang tuh panas berdengkang menala. Sampai hitam kuduk dak. Nah, panas lainnya. Lain menala. Panas berdengkang macam matahari ku ada 2 kepala kok. Lagi. Karena hari panas kok lah. Kalau di dusun saya gini kok lah kering air tuh kan. Kering air tuh yo. Kering nian. Kena kemarau kok. Macam dompet saya tadi kering. Sama aja dompet tadi keringnya dak. Nah, jadi kok ada berita terkait Iko tadi. Jadi hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi kok lah masukin musim kemarau. Jadi BMKG Iko prediksi masih terdapat potensi hujan dalam beberapa hari ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat seluruh wilayah di Provinsi Jambi Iko telah memasuki musim kemarau pada bulan Juni 2025. Meski macam itu, dalam beberapa hari ke depan masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan, dalam 3 hari ke depan secara keseluruhan wilayah di Provinsi Jambi Iko berawan dan cerah, kecuali di sebagian wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun yang masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada dasarian pertama di bulan Juli 2025 mendatang, potensi hujan lebat kembali akan terjadi. Hal itu disebabkan karena ENSO global atau fenomena iklim global yang terjadi akibat fluktuasi suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik tropis dan perubahan atmosfer. Perlu diwaspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor yang bisa kapan terjadi. Salah satunya di wilayah Jambi bagian barat yang merupakan daerah perbukitan. Di antaranya Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Ibnu Sulistiono menyebutkan, diperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus dan September mendatang, sehingga perlu diwaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi, laporkan. Selanjutnya kanti di musim kemarau Iko, Kabupaten Muara Jambi rawan terhadap bencana krisis air bersih. Dari catatan BPBD daerah setempat, terdapat 43 desa yang rawan kekeringan pada musim kemarau. Sebanyak 43 desa yang tersebar di 7 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muara Jambi rawan terjadi kekeringan atau krisis air bersih pada musim kemarau. Guna menanggulangi bencana kekeringan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat memastikan kesiapan untuk mendistribusikan air bersih bagi daerah yang terdampak. Pelaksana tugas Kalaksa BPBD Muara Jambi alias mengatakan, sejauh itu belum ada desa yang melaporkan krisis air bersih dampak dari musim kemarau.
BPBD juga mengimbau bagi warga yang membutuhkan air bersih untuk segera melaporkan kepada pihak desa atau kecamatan, yang kemudian pemerintah kecamatan mengusulkan distribusi air bersih ke BPBD. Sumber air bersih yang siap didistribusikan tersebut nanti BPBD akan bekerjasama dengan pihak PDAM Muara Jambi. Melalui instruksi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bahwa pemerintah daerah siap untuk melakukan pendistribusian air bersih gratis kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten Muara Jambi. Kita terus melakukan koordinasi dengan PDAM. Alhamdulillah PDAM siap mensupport untuk melakukan pendistribusian, dan kita BPBD juga akan melakukan support dalam bentuk logistik, mobilisasi terkait dengan peralatan semuanya. Nanti pihak PDAM akan mensupport dalam bentuk air bersih yang akan disuntikan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. BPBD telah menyiagakan 1 unit truk tangki dengan kapasitas mencapai 6.000 liter dan dibantu truk tangki dari PDAM untuk distribusi air bersih kepada masyarakat. Para personel yang disiagakan di posko Satgas Karhutla tidak hanya berfokus dalam penanggulangan bencana Karhutla, akan tetapi juga menanggulangi bencana lain seperti krisis air bersih. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait berita tadi, Kadek-Kanti, puncak musim kemarau di Kabupaten Tanjab Timur diprediksi pada deserian 2 bulan Juli. Nah, tinggi suhu iko patut diwaspadai sebab kerap memicu terjadi karhutla. Pemanasan global akibat perubahan iklim membawa dampak sangat besar terhadap kehidupan manusia. Di antaranya terjadi kekeringan, karhutla, bencana hidrometeorologi hingga merebaknya wabah penyakit. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada dasarian kedua pada bulan Juli. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Indra Sakti Gunawan mengatakan, di puncak musim kemarau iko suhu akan berkisar 34 hingga 37 derajat Celcius. Perubahan iklim menyebabkan suhu global meningkat dan memicu kekeringan ekstrim, sehingga membuat api lebih mudah menjalar. Untuk sektor kebencanaan, peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla menjadi hal yang sangat krusial, terutama di wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau dengan sifat normal hingga lebih kering dari sebelumnya. Puncak musim kemarau dan diperkirakan suhu akan mencapai antara 34 sampai 37 derajat Celcius. Menurut data yang kami himpun dan koordinasi dengan BMKG, saat di bulan Juni ini, di minggu kedua dan ketiga mereka melaksanakan TMC, hujan buatan itu di BMKG, dan kemarin sudah berhasil 3 kali sudah kami laporkan. Selama 2025 iko belum ada terjadi karhutla di bumi seperti nipas rumpun nibung. Namun dengan adanya peningkatan suhu, BPBD berharap seluruh perusahaan diminta untuk mengecek ketersediaan air di embung. Kerana bencana karhutla telah terjadi langganan tiap tahunnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kelipa TVRI Jambi laporkan. Informasi selanjutnya, Kadek-Kanti, tim gabungan masih berupaya memodifikasi hujan buatan di Provinsi Jambi. Modifikasi iko guna antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Operasi modifikasi cuaca atau OMC masih menjadi salah satu solusi tim Satgas Karhutla dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Modifikasi cuaca itu bertujuan untuk memudahkan petugas dalam membasahi lahan gambut dengan membuat hujan buatan. Koordinator Lapangan OMC PT Songo Aviasi Indonesia, Dwi Pawirawan mengatakan, tim gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi telah memulai melaksanakan modifikasi hujan buatan di Provinsi Jambi. Untuk di hari pertama difokuskan di wilayah Tanjung Jabung Barat, khususnya di wilayah lahan gambut. Sementara itu, Danrem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Heri Purwanto mengatakan, hujan buatan itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau. Sebanyak 12 ton garam dengan 1 ton garam NaCl ditabur setiap kali penerbangan. Diharapkan dengan harapan dapat memicu hujan buatan. Kami dari PT Songo Aviasi Indonesia melakukan operasi modifikasi cuaca, khususnya sesuai dengan arahan BPBD tadi pagi pada saat briefing maupun memulai kegiatan ini, kami diarahkan untuk ke Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi, dan Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah hari ini sorti pertama sudah selesai kami lakukan. Ini operasinya mulai tanggal 2 sampai tanggal 6, 5 hari. Ya.
Untuk target lokasinya Pak, ada titik-titik? Lokasi yang sekarang ketika ada spot-spot, kita akan arahkan ke spot-spot kebakaran hutan untuk membantu memadamkan api. Tetapi kalau tidak ada spot yang tadi saya sampaikan, termasuk dilaksanakan pada hari ini, itu ke daerah-daerah yang lahan gambut. Berdasarkan data BMKG Jambi pada saat itu, Provinsi Jambi telah memasuki musim penghujan. Masyarakat juga diminta untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Asar TVRI Jambi melaporkan. Nah, aning tuh untuk datuk-datuk uak-uak di rumah tuh kalau nak muka lahan tuh jangan dengan cara dibakar. Kaget tuh pakai bak patah. Yo, kena kini kok musim panas cepatnya nyebar. Cepat benar nyebar kaget tuh. Banyaklah tuh akibatnya. Misalnya kaget asap pula. Kaget bengean awak go ing kena bengean ni. Jadi kalau Rahma tuh kebun tuh awas kebakaran, tengok-tengok juga. Pasat ni benar lah. Jangan sampai kebakaran dan menyebabkan penyakit. Nah, betul benar lah. Nah, topik. Nah, untuk adik-kantin pada di rumah kau lagi lah dulu nanam padi. Karena kami kau masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu menarik. Di antaranya 230 koperasi konvensional di Merangi lada aktif lagi. Terima kasih Belambun kantin berada di rumah ko karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami ko. Nah, topik saya ko nak nanya ke topik kan kita ko kan di Provinsi Jambi ko kan memang lagi diadakan program ini program Koperasi. Unggulan UMKM. Saya nak nanya di desa topik tu lah ada belum? Kalau untuk kini ko saya tengok tuh kemarin tuh ada orang di dusun tuh rapat di kantor desa tuh rapat untuk bentuk koperasi Merah Putih ko. Nah, jadi kalau di dusun saya kok mungkinlah sudah dibentuknya, mungkin kalau untuk selanjutnya menunggu arahan lah. Kalau tempat Rahma macam mana? Tempat saya lah sudah juga orang nanam padi, nanam jagung. Nah, macam berita kita pada kini kok. Jadi pemerintah Kabupaten Muara Jambi kok memastikan sebanyak 155 desa dan kelurahan lah membentuk koperasi Merah Putih. Nah, jadi dengan pendampingan dari Koperindak, pembentukan notaris ditargetkan rampung sebelum 12 Juli lagi. Setelah memastikan 155 desa dan kelurahan telah melakukan musyawarah desa hingga 100%, pemerintah Kabupaten Muara Jambi juga monitoring pembentukan badan hukum sebelum dokumen pendirian Koperasi Merah Putih diserahkan kepada Kementerian Koperasi. Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Ridwan mengatakan, dari 155 desa dan kelurahan, hingga di akhir Juni 2025, pembentukan notaris sudah mencapai 98%. Pemerintah daerah meyakini sebelum 12 Juli 2025 mendatang, seluruh tahapan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih dapat merampung 100%. Dalam pelaksanaan Koperasi IKO, tak hanya berfokus pada simpan pinjam, akan tetapi juga mengelola usaha seperti toko sembako, klinik atau apotik, distribusi barang dari desa dan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Adalah domisilinya desa berarti untuk mensejahterakan masyarakat desa. Oleh karena ini, mindset inilah yang kita rubah, bahwa koperasi itu adalah tujuannya untuk meningkatkan perekonomian di desa. Oleh karena itu, kita menanamkan, memberikan pencerahan kepada para camat, kemudian kepala desa, kelurahan, dan tokoh masyarakat, sehingga ayo berkoperasi, kemudian kembangkan koperasi, karena ini adalah bukan permasalahan, tapi adalah kebangkitan desa untuk mengembangkan koperasi sebaik-baiknya. Hadirnya Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan IKO diyakini dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain menjadi garda terdepan dalam ketahanan pangan, kehadiran koperasi juga membuka lapangan pekerjaan baru hingga memastikan penyediaan pelayan dasar bagi masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi, laporkan. Informasi selanjutnya kanti 93 dari 153 koperasi Merah Putih di Kabupaten Bungo telah mengantongi legalitas badan hukum. Ditargetkan seluruh koperasi Merah Putih bakal mengantongi legalitas badan hukum pada bulan Juli iko. Pemerintah Kabupaten Bungo terus mempercepat legalitas koperasi Merah Putih di seluruh dusun dan kelurahan.
Hingga awal Juli IKO dari 153 unit koperasi merah putih, 93 diantaranya telah berbadan hukum. Kadis Koperindak UMKM Kabupaten Bungo Zukrianto optimis, seluruh koperasi merah putih di Kabupaten Bungo akan memiliki badan hukum pada bulan Juli IKO. Hingga saat IKO tidak ada masalah yang signifikan dalam pengurusan legalitas badan hukum koperasi merah putih. Zukrianto memastikan seluruh administrasi koperasi merah putih IKO lengkap dan berjalan sesuai regulasi, meski hanya ada beberapa koperasi yang masih dalam proses penyempurnaan berkas. Koperasi merah putih di Kabupaten Bungo itu berjumlah 153 desa dan kelurahan yang terdiri dari 141 desa dan 12 kelurahan. Jadi total 153 yang sudah berbadan hukum itu sebanyak 93. Zukrianto menambahkan potensi usaha yang akan digarap oleh koperasi merah putih di masing-masing dusun dan kelurahan cukup bervariasi dan disesuaikan dengan potensi dusun dan kelurahan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke Kabupaten Tanjab Timur kanti. Jadi Kabupaten Tanjab Timur IKO telah menyelesaikan pendirian sebanyak 92 koperasi merah putih. Nah, dari 92 koperasi yang didirikan terdapat sekok koperasi yang merangkap 2 desa. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatatkan capaian signifikan dalam pembangunan ekonomi berbasis desa. Hingga akhir Juni 2025, 93 desa dan kelurahan di Kabupaten termuda di Provinsi Jambi IKO telah menyelesaikan pendaftaran koperasi merah putih ke dalam sistem administrasi Badan Hukum SABH Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Herman Tony mengatakan, terdapat 92 koperasi merah putih yang resmi telah memiliki badan hukum. Dari 92 koperasi yang didirikan, terdapat 1 koperasi merangkap 2 desa. Penggabungan koperasi IKO disebabkan jumlah penduduk di bawah 500 jiwa. 1 koperasi yang terbentuk tersebut lahir setelah adanya mufakat antara Desa Rantau Jaya dengan Desa Sungai Dusun. Untuk desa, proses legalisasi menggunakan dana desa. Sementara untuk kelurahan menggunakan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah legalitas diterima, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan segera menggelar bimbingan teknis di setiap kantor camat. Pelaksanaan BIMTEK masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Dari hasil musyawarah desa, ada 2 desa yang menggabungkan menjadi 1 koperasi merah putih, yaitu Desa Rantau Jaya dan Desa Sungai Dusun. Karena dari penduduk mereka di bawah 500 dan desa antara Desa Rantau Jaya dengan Desa Sungai Dusun ini adalah bertetanggaan, saling dekat. Setelah diresmikannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli mendatang, diharapkan koperasi merah putih yang sudah dibentuk dapat berkembang dan menjadi andalan perekonomian masyarakat desa dan kelurahan. Khalifa, TVRI Jambi, laporkan. Selanjutnya ganti-ganti kita beralih ke Kabupaten Merangin pula. 231 koperasi konvensional di Kabupaten Merangin terpantau tak aktif lagi. Meskilah memiliki legalitas berbadan hukum, sebagian koperasi IKO tak aktif diusulkan untuk dibubarkan. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Merangin, jumlah koperasi konvensional pada saat IKO mencapai 326 koperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231 koperasi diantaranya terpantau tidak aktif karena tidak lagi ada aktivitas dan kepengurusan. Kabid Koperasi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Merangin, Ali Matahar mengatakan, pihak telah mengusulkan koperasi yang tidak aktif agar segera dibubarkan oleh kementerian. Terhadap koperasi yang tidak aktif ini, sebenarnya kita sudah mengusulkan untuk dibubarkan ke kementeriannya. Untuk yang di tahun 2019 itu ada 19 koperasi yang kita usulkan untuk dibubarkan. Nah, namun karena adanya pandemi COVID, nah kemarin itu sempat dipending, ditunda, dan sampai sekarang ini kita masih menunggu keputusan dari Kementerian Koperasi Indonesia.
Koperasi yang masih aktif dengan volume pinjaman yang cukup besar per tahun diantara Koperasi Simpan Pinjam Sarana Makmur, Kaude Sumber Makmur, dan Koperasi Perkasa. Dalam per tahun, volume pinjaman koperasi tersebut dapat mencapai sekitar 2,5 miliar rupiah. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Nah, memang koperasi itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, terus memperkuat ekonomi juga, terus membuka lapangan kerja. Agak di Provinsi Jambi ko yang nganggu ko ada lowongan kerja. Dan kerjanya pun kerja di desa dewe. Desa dewe, betul. Nah, topik kita break dulu. Nah, kanti-kanti berada di rumah kok kelagi dulu masuk piringnya. Nah, karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu menarik lainnya. Di antaranya ratusan hektar lahan disiapkan dukung ketahanan pangan nasional. Terima kasih belamudian kanti-kanti masih tonggok depan TV untuk menyaksikan kita berdua di Bekabar Jambi. Kalau tadi kita lah bahas tentang panas cuaca panas, hujan. Terus tadi kita bahas tentang Koperasi Merah Putih. Nah, selanjutnya kita akan bahas penyakit pula. Penyakit apa? Namanya penyakit TBC. Tahu tuh TBC itu apa penyebabnya, Bi? Bisa karena asap rokok, asap kebakaran. Nah, jadinya dia batuk ya tak? Batuk lama-lama. Terus juga TBC kok bisa jadi badan kita kok kurus. Badan kita kok gemuk, ada kurus. Nah, itu penyakit TBC juga, Iya juga. Nah, TBC kok umurnya 20, Pe. Bisa umur juga 20 ke atas kena TBC. Aning kok untuk jok saya juga. Nah, jangan merokok. Juga untuk abang-abang, adik-adik tuh, janganlah merokok dah. Karena macam saya kan? Awak juga yo? Tak. Ngapa? Tak salah lagi. Untuk jok topik kau boleh lah sebut di kediok kau kagik. Nah, topik jadi sesuai bahasan kita kok. Jadi ada berita terkait TBC iko. Nah, jadi kanti-kanti kasus TBC iko positif di Kabupaten Tanjab Timur mengalami kenaikan signifikan sepanjang tahun 2025. Jadi kasus TBC iko didominasi oleh orang dewasa. Kasus tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan angka yang sangat signifikan sepanjang tahun 2025. Hingga saat itu tercatat sebanyak 127 kasus TB positif, dengan kasus terbanyak berada di area kerja Puskesmas Simpang Pandan, Kecamatan Gergai, sebanyak 18 kasus. Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Purnomo mengatakan, ciri-ciri umum penderita TBC adalah batuk selama 2 minggu lebih hingga penurunan berat badan secara signifikan. Seluruh pasien yang terdiagnosis positif TBC saat itu sedang menjalani pengobatan secara rutin. Tingginya jumlah kasus TBC di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah jumlah penduduk yang besar. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyebaran TBC. Salah satunya dengan meningkatkan pemeriksaan dan screening di masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan prevalensi tinggi. Sebab dari hasil screening yang dilakukan, rata-rata penderita umumnya berusia 20 tahun ke atas. Meskipun masih menghadapi tantangan besar, Eko berharap dengan peningkatannya kesadaran masyarakat, angka kasus TBC di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat berkurang secara signifikan di masa mendatang. Khalifa, TVRI Jambi, laporkan. Informasi selanjutnya kanti-kanti ratusan hektar lahan pertanian telah disiapkan untuk dukung program ketahanan pangan nasional. Ratusan lahan tersebut telah mulai dikerjakan secara bertahap. Kolaborasi antar instansi terkait terus digalakkan untuk mendukung program ketahanan pangan yang merupakan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu jajaran Polres Sarolangun yang mendukung penuh pelaksanaan penanaman jagung serentak 1 juta hektar. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, sebagai inisiator program ketahanan pangan terutama jagung, jajarannya terus meningkatkan koordinasi dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai petani hingga kepala desa.
Hingga saat itu, ratusan hektar lahan baik lahan produktif maupun pembukaan lahan baru termasuk penanaman jagung tumpang sari dengan penanaman lainnya di berbagai lokasi telah disiapkan. Penyediaan lahan itu diharapkan dapat memberikan dampak besar untuk ketersediaan jagung di Kabupaten Sarolangun dan mengoptimalkan potensi lahan yang tersedia. Sejauh ini yang terdata ada 180 hektar lebih di luar dari desa. Desa sendiri sudah menyediakan, namun ada 251 hektar yang telah disediakan oleh para kades dan lurah, dan juga nanti ada hutan sosial yang disiapkan oleh rekan-rekan dari Dinas Kehutanan. Ada 8 hektar yang akan segera dibuka. Kapolres memastikan ketahanan pangan bukan hanya menjadi wacana, namun menjadi solusi yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, program IKO juga menjadi bukti sinergi antara Polri dan masyarakat serta pemerintah dalam membangun kemandirian pangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi bakal ngapus seluruh tempat pembuangan sampah yang berada di pinggir jalan. Nah, jadi sampah itu bakal dijemput dari rumah ke rumah warga untuk mengurangi volume sampah menumpuk. Tumpukan sampah di sejumlah titik pembuangan sampah di pinggiran Kota Jambi masih menjadi perhatian khusus. Berbagai upaya akan dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang bersepabia hingga ke jalan. Pemerintah Kota Jambi akan menghapus atau menarik seluruh tempat pembuangan sampah yang berada di pinggiran jalan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sendiri ke TPS. Sebagai penggantinya, sampah rumah tangga akan dijemput dari rumah ke rumah oleh petugas secara langsung. Kemudian sampah dibawa langsung ke tempat pembuangan akhir yang berada di Talanggulo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Ardi mengatakan, penghapusan TPS tersebut akan dilakukan secara bertahap, tergantung kesiapan dari masing-masing kecamatan. Yang sudah siap RT ataupun kelurahannya di wilayah tersebut, maka TPS-nya akan kita musnahkan atau kita tarik. Jadi kita musnahkan TPS itu apabila wilayah sekitar di dalam penumpukan sampah sementara itu sudah selesai. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga telah menyusun skema untuk pengangkutan sampah dari rumah ke rumah. Kemudian juga memberdayakan masyarakat sekitar di setiap RT yang ada agar mudah diakomodir. Joko, TVRI Jambi, laporkan. Nah, pasti emak-emak tuh senang menalangan nih, karena tidak payah lagi dia berjalan untuk ngantar ke TPS tuh. Buang sampah kan, tuh. Biar di pinggir jalan tuh tidak ada lagi bau busuk. Lagi. Kadang tuh kan kalau lewat kan busuk lah segala macam. Busuk kenal lah segala ada mamu gitu tuh. Biasa kan emak-emak kok binian buang sampah basing nak. Ya dah, saya imbau kepada emak-emak yang ada di rumah kok jangan basing nak lah buang sampah. Iyo, betul. Karena bentar lagi sampah tuh akan diangkut dari rumah ke rumah. Nah, untuk itu kanti-kanti jangan nak kelu-kelir dulu, karena kami akan kembali lagi dengan informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya sebanyak 6.000 liter BBM ilegal hasil sulingan diserahkan ke KSO Pertamina Sarolangun. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti karena telah menyaksikan kami kok di Bakaba Jambi. Nah, topik saya kemarin kok ke Sarolangun. Jauh nih pula ke Sarolangun. Apa cerita ke Sarolangun? Jalan-jalan be. Healing tipis-tipis. Banyak lah duit tadi katanya kering. Nah, mau dari itulah maka duit kering karena situ. Nah, jadi topik di Sarolangun tuh saya ada nganding berita tentang BBM ilegal. 6.000 liter banyaknya. 6.000 liter. Padahal BBM ilegal tuh di Provinsi Jambi kok sangat dilarang. Dilarang. Di Provinsi Jambi, di Indonesia juga dilarang. Dilarang BBM ilegal. Katanya bakalan dimusnahkan. Seperti informasi kita selanjutnya, Kejari Kota Sungai Penuh nyerai 600 liter BBM ilegal hasil sulingan ke KSO Pertamina Sarolangun untuk dimusnahkan. BBM sulingan IKO merupakan hasil dari tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sebanyak 6.000 liter BBM ilegal hasil sulingan diserahkan Kejari Kota Sungai Penuh ke KSO Pertamina Sarolangun untuk dimusnahkan. Barang bukti tersebut merupakan perkara tindak pidana kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh, Haris mengatakan, barang bukti 6.000 liter BBM ilegal hasil sulingan IKO merupakan hasil dari dua kasus yang berbeda,
yaitu 2.600 liter BBM ilegal milik terpidana PJ dan 3.400 liter BBM ilegal milik terpidana M. Sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah dan memang berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan, kami setelah menyerahkan kurang lebih sekitar 6.000 liter itu minyak olahan. Memang minyak olahan itu sesuai dengan putusan pengadilan diserahkan ke KSO BWP Meruap Sarolangun karena memang minyak tersebut termasuk minyak yang memang perlu diolah terlebih dahulu. Haris juga menambahkan selain tidak menimbulkan limbah, penyerahan barang bukti juga dilakukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dengan sengaja melakukan praktek pengolahan BBM ilegal. Fahlan Yandra, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti korban penggelapan dana umroh di Kabupaten Merangin bertambah menjadi 35 orang. Nah, jadi para korban yang seharusnya umroh pada bulan April lalu dan dapat berangkat akibat penggelapan dana tersebut. Kasus penggelapan dana umroh di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan tersangka Nurdina Yanti masih terus bergulir. Korban yang awalnya tercatat 21 orang, kini bertambah menjadi 35 orang. Data korban tambahan Iko berasal dari Sungai Manau, Tabir Selatan, Pulau Rengas, Pamenang, dan daerah lainnya. Para korban dari Sungai Manau yang seharusnya berangkat pada bulan April batal berangkat akibat penggelapan dana tersebut. Kasat Reskrim Polres Merangin AKP Mulyono mengatakan, kepolisian masih membuka posko pengaduan di Polsek Tabir Selatan dan Polres Merangin. Para korban yang belum terdata dapat melaporkan ke posko Iko. Ada beberapa masyarakat yang setor secara tunai kepada pelaku. Namun oleh pelaku uang tersebut tidak disetorkan kepada Biro Perjalanan Umroh maupun Haji. Itu ada di Kecamatan Sungai Manau, ada 3 orang. Sebelumnya kasus Iko terungkap setelah diketahui uang yang semestinya digunakan untuk umroh digelapkan oleh Nurdianti yang merupakan karyawan perusahaan FIF. Atas tindakan tersebut, pihak perusahaan melaporkan Nurdianti ke Polres Merangin. Perkembangan kasus Iko sudah mencapai tahap 1. Polres Merangin masih melengkapi berkas untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. M. Sobar, TVRI Jambi, laporkan. Informasi selanjutnya kanti sidang lanjutan kasus dugaan korupsi gagal bayar medium ternote di Bank Jambi balik digelar di Pengadilan Negeri Jambi dengan menghadirkan terdakwa Arif Effendi, mantan Kepala Divisi Fixed Income PT MNC Sekuritas. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi gagal bayar medium term note di Bank Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Safrizal Fahmi menghadirkan terdakwa Arif Effendi yang merupakan mantan Kepala Divisi Fixed Income PT MNC Sekuritas. Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengakui segala perbuatannya. Arif Effendi mengaku menyesal telah terlibat dalam tindak pidana korupsi dan telah mengembalikan duit kerugian negara sebesar 1,7 miliar rupiah kepada penyidik. Jaksa Penuntut Umum Suryadi mengatakan pemeriksaan terdakwa Iko untuk memastikan keterlibatannya dalam pencarian dana MTN di PT SNP yang melibatkan Bank Jambi pada tahun 2017 hingga 2018 silam. Terdakwa diketahui telah menerima fee tidak resmi dalam proses tersebut. Duit yang telah dititipkan terdakwa pada saat Iko berada di rekening Kejaksaan Negeri Jambi dan akan diserahkan ke kas negara. Untuk agenda selanjutnya yaitu agenda tuntutan, yang mana untuk tuntutan itu diagendakan 2 minggu ke depan, di mana kami penuntut umum akan memusatkan tuntutan yang akan kami bacakan pada tanggal 15 Juli mendatang. Jadi semua sudah selesai hari ini persidangan pemeriksaan terdakwa. Jadi intinya terdakwa sudah mengembalikan dana ya, sudah mengembalikan kerugian negara, dan juga sudah mengakui perbuatannya.
Selanjutnya sidang dijadwalkan akan balik digelar 2 pekan mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Asar TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti lagi lah dulu kondangan tuh, karena kami akan balik lagi dengan informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya polisi siapkan pelimpahan kasus pembunuhan anggota Polres Muaro Jambi. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih belambun kepada kanti-kanti yang berada di rumah, karena masih setia tetangga depan TV untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya, kanti-kanti. Penyidik Polresta Jambi tengah melengkapi berkas perkara kasus pembunuhan anggota Polri Polres Muaro Jambi yang terjadi di Telanepura. Nah, jadi pelaku Nopri Ardi pada saat itu masih menjalani penahanan dan bakal segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Pasca ditemukannya jenazah seorang anggota Polri Polres Muaro Jambi di rumah kediamannya di kawasan Telanepura, Kota Jambi pada bulan Mei lalu. Tersangka Nopri Ardi hingga kini masih ditahan di rutan Polsek Telanepura, Kota Jambi. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Hendra Manurung mengatakan bahwa penyidik saat itu sedang melengkapi berkas perkara sebagai persiapan pelimpahan tahap 1 ke Jaksa Penuntut Umum. Jika berkas dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk dilakukan pelimpahan. Selain itu, hasil penyelidikan memastikan bahwa dalam perkara itu tidak ada lagi tersangka lain yang terlibat. Berkas yang kasus pembunuhan anggota itu mana? Oh, yang pembunuhan di Telana itu. Jadi sementara mungkin minggu ini kita laksanakan tahap 1 untuk pemberkasannya, kita limpah ke jaksa untuk tahap 1. Ya. Ada tersangka baru, Pak? Nggak ada, sementara dia tunggal, tersangka tunggal. Sebelumnya kasus Iko berawal dari perselisihan antara korban Aibda Hendra dan tersangka Nopri Ardi pada 18 Mei 2024 lalu. Pada saat kejadian korban menagih utang kepada pelaku, namun tersangka yang tersinggung lantas mendorong korban hingga terjatuh. Tak hanya Kobe, pelaku lalu menghantam kepala korban menggunakan barbel sebanyak 2 kali hingga korban meninggal dunia. Selesai melakukan aksinya, pelaku kabur meninggalkan TKP. Namun tak berselang lama, petugas berhasil menangkap tersangka melalui penelusuran metode Scientific Crime Investigation. Asal TVRI Jambi laporkan. Selanjutnya kanti-kanti jajaran Polres Sarolangun melalui unit Reskrim Polsek Pau ngamani 5 pelaku kasus pencurian dengan kekerasan. Dari 5 pelaku tersebut, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Sarolangun, Kanit Reskrim Polsek Pau Ibda Dodi Hisan Amijaya mengatakan, pihak telah mengamankan 5 pelaku kasus pencurian dengan kekerasan. 5 pelaku yang berhasil diamankan tersebut yaitu pasangan suami istri berinisial IR dan MR. Kedua pasutri itu dibantu 3 rekannya yaitu DB, AS, ZB. 5 pelaku itu sebelumnya melakukan pencurian dengan kekerasan di warung milik korban Nurmala Dewi. 5 pelaku berhasil menggondol kalung dan gelang milik korban senilai 70 juta rupiah. Sementara Kapolsek Pau Ibtu Afandi Anora mengatakan, kronologis kejadian terjadi pada waktu subuh, di mana korban dibangunkan oleh salah seorang pelaku yang berniat membeli barang di warung milik korban. Setelah proses transaksi jual-beli, salah seorang pelaku lainnya memukul kepala dan membacok tangan korban yang sedang mengenakan kalung emas. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di kepala dan tangan. Atas kejadian tersebut, anggota Polsek Pau langsung melakukan penyidikan dan pengejaran para pelaku yang dibantu tim gabungan dari Resmo Polda Jambi. Kalau 3 orang, pertama kita amankan dalam arti kata dia bisa lakukan upaya paksa. Kemudian yang 1 orang itu menyerahkan diri atas nama Z. Terus sementara yang kita amankan warga Betampar, warga Betampar masuk RW dan AS. Selain mengamankan para tersangka, tim gabungan juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit telepon genggam, kayu,
pisau dan duit sisa penjualan emas dari hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, kelima pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 2 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kanti demikianlah berkabar Jambi pada Sariko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Rahmatul Uzma. Dan saya Taufiq Rahman serta kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.